Selamat siang anak-anak semua. Siang. Oke, bagaimana kabar kalian di siang hari ini? Alhamdulillah. Nah, baik, ngantuk tidak? Ngantuk tidak? Masih sedikit ngantuk. Baik, sebelum kita mulai ya, rapikan dulu pakaiannya ya. Yang cewek kerudungnya ditata yang rapi ya, biar kelihatan cantik ya. Yang cowok rambutnya patchnya dibetulkan ya, biar kelihatan cakep ya. Oke. Selanjutnya adalah mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Saya persilakan untuk gantian yang di belakang untuk memimpin doa. Kita mulai. Cek kehadiran terlebih dahulu ya, kita cek. Dimas, oke. Alvin, Alim, Sabda Nadia. Baik, dengar semua ya. Baik, sebelumnya pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang periodisasinya ya, tentang timeline waktu dari Daulah Persia ya. Pada kali ini kita akan membahas, fokusnya adalah berkaitan dengan kelanjutan materi tersebut ya. Kalau gini, kita itu tahu bahwa Abbasiyah itu pasti berproses ya, dari awal sampai akhir. Namanya orang berproses itu pasti seperti bentuknya seperti piramida, ada fase naik dan ada fase turun. Itu sudah wajar. Kalian juga akan mengalami seperti itu ya. Kalian dari lahir, kalian akan mencapai puncak kejayaan kalian, kemudian kalian akan turun, dan turunnya itu adalah fase kemudian ketika fase menginjak masa tua, dan akhirnya finishnya adalah meninggal, ya kan? Baik, sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada siang hari ini ya, Anda tebak berhadiah terlebih dahulu. Yang bisa menjawab dapat hadiah ya. Siap ya? Semuanya siap? Siap. Oh ya, bisa jawab. Jauh di mata tapi dekat di hati. Itu apa? Siapa yang tahu? Apa? Usus. Jawabannya adalah usus lambung. Betul, jawabannya adalah usus. Karena organ hati itu yang paling dekat adalah usus, sama mata jauh ya, sama mata jauh. Betul ya. Iya, benar. Pertanyaan berikutnya. Benda apa yang sudah masuk tetapi masih di luar? Apa? Kancing. Kancing baju. Betul sekali ya. Kancing baju itu meskipun sudah dimasukkan, tapi dia akan tetap di luar ya. Oke, betul. Hebat ya, hebat ya, apa-apa. Hebat ternyata bisa menebak teka-tekinya. Oke. Teka-teki berikutnya. Kalau dilihat lari, apa? Siapa yang tahu? Bayangan. Bayangan itu kalau dilihat, coba lihat, lari enggak bayangannya? Tidak, ayo. Kalau dilihat lari. Yo, siapa yang tahu? Ini benda. Benda apa yang kalau dilihat itu lari? Ayo. Tidak ada yang tahu? Matahari dilihat apakah dia lari? Kamu yang lari. Kalau matahari yang kamu lihat, kamu yang lari pastinya. Oke? Tidak ada yang tahu? Coba lihat telinganya masing-masing. Masing-masing ya, masing-masing, ya kan? Dia kan lari, kan tidak mau dilihat. Ya, oke. Karena telinga itu kalau dilihat lari. Berikutnya, warna apa yang tidak peduli? Warna yang tidak peduli. Yang tahu? Kalau dua apa tadi bisa mengerjakan, bisa tahu. Yang ketiga tadi sudah sulit, ini yang keempat. Warna apa yang tidak peduli? Ada yang tahu? Hijau. Army itu tentara peduli loh ya. Negara saja dilindungi apalagi kamu nanti ya. Ya kan?
apalagi yang cowok-cowok ini calon-calon army loh ya. Calon-calon army ya. Oke. Oke. Ayo, apa? Ada yang tahu? Tidak ada? Warnanya apa? Navi. Navi itu warna apa bahasa Indonesianya? Biru. Don't care, betul sekali. You don't care. Don't care itu kan nggak peduli, tidak memedulikan ya. Namanya biru don't care. Oke, ya. Oke, pada pembahasan pertemuan kita pada kali ini kita akan fokus membahas tentang perkembangan dan kemunduran dari Daulah Abbasiyah ya. Dengan tujuan pembelajarannya adalah kalian mampu menunjukkan sikap teguh, gigih dalam belajar, kemudian punya tanggung jawab, komitmen serta kerja sama. Kemudian kalian mampu menganalisa apa saja yang menjadi faktor kemajuan peradaban Daulah Abbasiyah dan apa saja yang menjadi faktor kemunduran dari Daulah Abbasiyah. Kalian juga bisa menyajikannya dalam bahasa yang mudah untuk kalian pahami ya. Baik, sebelum kita masuk pembahasan, kita akan lakukan pretest terlebih dahulu ya. Kita lakukan pretest. Nah, kartunya sudah Bapak bagikan. Nanti cara menjawabnya ya, tidak seperti kemarin kita pakai HP, tapi sekarang kita pakai kertas. Nanti cara menjawabnya adalah kalian tinggal mengangkat kode itu. Di situ sudah ada penandanya A, B, C, D dan sampai D, hanya sampai D. Nanti tinggal diangkat. Jika kalian mau menjawab A, kalian tinggal angkat, posisikan A itu, huruf A ada di bagian atas. Kalau mau B, berarti B-nya ya di atas. Ya lihat kan ada A, B, C. Nanti diangkat ya, diangkat tinggi-tinggi. Otomatis nanti kalian hasilnya akan bisa terjawab. Ya, bisa? Siap? Oke. Baik, kita mulai ya. Siap? Kita mulai. Saya akan membacakan pertanyaan pertama ya. Faktor yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah diantaranya kecuali A. Pemindahan ibu kota, B. Gerakan penerjemahan kitab, C. Berdirinya dinasti-dinasti kecil, dan D. Royalti emas bagi penerjemah bahasa. Silahkan kalian angkat jawabannya. Diangkat, kira-kira jawabannya apa? Angkat. Silahkan dipilih. Belakang belum. Oke. Kelompok sini, angkat yang tinggi. Oke, arahkan ke kamera, jangan sampai tertutup. Kelompok sini. Oke, terima kasih. Jawabannya 9 orang menjawab benar. Jawab dengan baik dari berita tadi. Oke, sekarang saya ingin bertanya, Bapak ingin bertanya, apa saja prestasi yang sudah dicapai oleh kepemimpinan Daulah Abbasiyah dalam perkembangan Islam selama 5 abad? Pertanyaan berikutnya, mengapa Daulah Abbasiyah yang merupakan daulah terkuat ya, daulah yang memiliki prestasi yang sangat besar dan merupakan puncak kejayaan dari Islam, tapi kenapa bisa Daulah Abbasiyah itu hancur setelah 5 abad memimpin? Siapa yang bisa menjawab? Itu Pak, yang masih belum kami ketahui penyebabnya. Karena berkaca dari masa-masa sebelumnya juga terjadi seperti Bani Umayyah yang termasuk dinasti yang berjaya akhirnya juga hancur karena berbagai faktor. Lalu apa penyebab hancurnya Abbasiyah ini Pak? Pertanyaan pertama sudah dilihat dengan jelas ya, bahwa perkembangan Daulah Abbasiyah itu luas, mulai dari peradaban, lingkungan dan teknologi, dan ada sub-sub bagian yang mendasari ya. Kemudian pertanyaan kedua, saya bertanya tapi pertanyaannya kembali ke saya ya, karena dikembalikan ya. Oke. Untuk menjawab itu ya, untuk menjawab faktor apa yang menyebabkan bahwa Daulah Abbasiyah yang besar yang bisa berkembang, apa yang menyebabkan dia berkembang, terus kenapa bisa runtuh ya. Nah, kalian bisa simak pembahasan itu di video berikut ini ya.
silakan disimak, dipahami sebaik-baiknya ya. Semua silakan simak baik-baik video berikut ini ya. Pahami lebih lanjut lagi berkaitan dengan faktor yang mendukung dan faktor yang meruntuhkan dari Daulah Abbasiyah ya. Catat baik-baik ya, jangan sampai ada yang terlewat. Paham? Paham semua ya? Oke. Silakan disimak baik-baik video berikut. Setelah kalian memahami lebih lanjut ya bahwa Abbasiyah itu mengalami beberapa fase, kemudian ada pendukungnya ya. Sekarang saya akan membagi kalian menjadi dua kelompok ya. Saya akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Tugas kalian adalah membuat sebuah presentasi, bukan membuat tulisan loh ya. Bukan, tapi membuat sebuah presentasi bisa menggunakan PowerPoint. Lewat HP kan bisa kan? Ada PowerPoint. Kalian bisa membuatnya lewat Canva ataupun bisa membuatnya lewat Prezi ataupun media online lain ya, yang bisa kalian gunakan untuk membuat sebuah presentasi berkaitan dengan faktor pendukung dan yang membuat keruntuhan Daulah Abbasiyah ya. Nanti kalian buat presentasinya berkelompok. Kelompok pertama nanti membuat faktor, kelompok pertama ya, kelompok pertama yang sini, kelompok pertama nanti membuat faktor pendukung dari perkembangan peradaban. Kemudian yang kelompok kedua membuat faktor kemunduran Daulah Abbasiyah. Karena pada hari ini yang kita bahas adalah, jadi hari ini kita menggunakan metode PJBL. Kalian punya tugas proyek yang harus kalian kerjakan ya. Nanti dikerjakan secara per kelompok. Silakan ya, berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Nanti dibuat sebaik mungkin, diskusikan. Tadi kan sudah punya kalian merangkum. Tadi kalian sudah merangkum membahas tentang faktor perbedaan dari pembahasan materi tadi ya. Kalian sajikan materi itu yang rangkuman kalian dalam bentuk presentasi ya. Silakan dimulai dari sekarang ya. Sudah selesai semua? Belum?
Belum? Oke, silakan diselesaikan yang belum ya. Sudah. Oke, nanti kelompok pertama silakan menyajikan hasil pembuatan presentasinya. Nanti dilanjutkan kelompok kedua. Siap ya? Siap, nanti bergantian ya. Kirim linknya ke grup WA saja ya. Link presentasinya kirim ke grup WA biar nanti bisa langsung diakses ya. Ya. Oke. Saya dari kelompok pertama mau menyampaikan presentasi faktor pendukung kemajuan dinasti Abbasiyah. Pada masa berkuasanya dinasti Abbasiyah banyak sekali berbagai kemajuan yang dicapai bahkan melebihi bangsa atau dinasti sebelum dan sesudahnya. Saya dari kelompok 2 akan menyampaikan proyek saya hari ini. Faktor-faktor penyebab runtuhnya dinasti Abbasiyah yaitu ada 2. 1. Faktor eksternal. 2. Faktor internal. Faktor internal terdiri dari 5, yaitu 1. Persaingan antar bangsa, 2. Fanatisme kesukuan, 3. Konflik keagamaan, 3. Disintegrasi Abbasiyah, 4. Kemerosotan ekonomi, 5. Hidup mewah di kalangan penguasa. Persaingan antar bangsa yaitu setelah Al-Mutawakkil naik tahta, posisi khalifah melemah sehingga timbul persaingan antar bangsa seperti Turkis, Bani Buwai, dan dinasti Seljuk untuk merebut posisi kekhalifahan tersebut. Konflik keagamaan terjadi karena gerakan kaum Zindik dan kaum yang beriman berkonflik. Terjadinya konflik antara Ahlus Sunnah dan Syiah serta konflik antar aliran dalam Islam. Disintegrasi ini terjadi karena khalifah tidak cukup kuat untuk membuat setiap daerah tunduk dan tingkat kepercayaan masyarakat rendah pada khalifah serta Bani Abbasiyah lebih memfokuskan pembangunan peradaban ketimbang politik dan ekspansi. Selain itu, karena perebutan kekuasaan di pemerintah pusat mengakibatkan banyak daerah yang memerdekakan diri. Faktor eksternal yaitu 1. Perang salib, 2. Serangan bangsa Mongol. Perang salib merupakan perang yang dilancarkan oleh tentara-tentara Kristen dari berbagai kerajaan di Eropa Barat terhadap umat Islam di Asia Barat dan Mesir yang terjadi pada abad ke-5 Hijriah atau 11 Masehi, tepatnya 491 Hijriah atau 1096 Masehi. Perang ini terjadi dalam beberapa periode. Periode 1, periode kedua, periode ketiga. Bangsa Mongol. Sebagai awal penghancuran Khalifah Islam, orang-orang Mongol menguasai negeri-negeri Asia Tengah, Khurasan, dan Persia serta Asia Kecil. Oke, terima kasih atas tadi penyampaian presentasinya ya. Hasilnya sangat memuaskan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Meskipun memiliki perbedaan karena kelompok 1 menggunakan Canva, yang satu menggunakan Prezi, tidak masalah. Tapi hasilnya sudah bagus dan mampu memberikan gambaran apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya. Jadi perkembangan Daulah Abbasiyah itu mencakup ada ilmu agama ya. Kemudian ada juga dalam bidang ilmu pengetahuan, ada mulai astronomi, dokteran, kimia dan sebagainya. Kemudian ini adalah faktor yang menjadikan Daulah Abbasiyah itu untuk ada faktor internal dan faktor eksternal. Ya, faktor internalnya ada 4 ini ya. Kemudian ini adalah faktor eksternalnya ada 2, yaitu adanya serangan dari luar, perang salib, dan serangan dari Mongolia. Kita laksanakan post test sama seperti tadi di awal. Silakan scan barcode-nya, kemudian kerjakan soalnya di LKP di pekan. Silakan tahu bahwa kita harus mengetahui, kita harus pahami bahwa setiap proses yang kita lalui itu ada endingnya, ada akhirnya, ada finishnya. Sama seperti orang hidup ya, ada finishnya ya. Kita mau finish dengan baik atau finish dengan buruk ya, mau finish dengan membawa yang baik-baik atau mau finish dengan membawa yang buruk ya. Jadi kalian harus berhati-hati dengan proses yang kalian jalani, itu masih panjang ya, dan kita tidak tahu kapan finish kita akan datang ya. Baik, untuk pertemuan pada minggu depannya lagi ya, minggu depan kita akan membahas tentang lebih jauh ya, tentang bagian-bagian dari
perkembangan yang ada dalam peradaban Daula Abbasiyah itu apa saja ya lebih detail lagi ya, apa yang tokoh-tokoh mana saja yang muncul, kemudian kitab-kitab apa yang berkembang ya, teknologi apa, kita akan lebih lanjut bahas pada pertemuan berikutnya ya. Terima kasih banyak, kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.